Bab 1259. Menegur sekte abadi, waktu mengalir. Pria tua berambut putih itu terus mundur, tapi matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Setiap kali dia menunjuk, akan ada suara gemuruh dari tubuhnya, dan dia mulai melawan kekuatan Sunderet Knight. Kekuatan orang tua ini sangat mengejutkan, dan Sunderet Knight milik Wang Lin tidaklah sempurna. Gemuruh bergema, dan setelah lelaki tua itu mundur 10.000 kaki, kekuatan Sunderet Knight dibatalkan. Lingkaran merah itu seperti darah di sekelilingnya. Lingkaran cahaya merah ilusi muncul di belakangnya dan menjadi raksasa. Lampu merah yang dipancarkan lingkaran merah ini mengelilingi area tersebut. Karena kamu mengambil salah satu mantraku, maka aku akan mengambil salah satu mantramu. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu sangat serius. Dia tidak lagi mengeluarkan aura lama melainkan melepaskan kultivasinya yang mengejutkan. Lingkaran merah itu lebih merah dari darah saat dia menyerang ke depan. Dia melintasi 10.000 kaki dalam sekejap saat dia bergegas menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia tidak memiliki banyak energi asal yang tersisa setelah menggunakan Sunderet Knight, tapi matanya juga melepaskan niat bertarung yang mengerikan. Bintang hukum di antara kedua alisnya bersinar seperti orang gila dan berputar dengan cepat. Saat berputar, energi asal dunia mulai mengembun menuju Wang Lin seperti orang gila. Sangat sulit baginya untuk membunuh seseorang pada penyakit hawar surga yang pertama. Hanya jika lukanya pulih dan dia melepaskan segel pada budidayanya untuk mencapai tahap penghancur nirwana barulah ada peluang. Namun, jelas semua ini tidak mungkin terjadi. Mata Wang Lin berbinar. Saat lelaki tua berambut putih itu mendekat, dia mengangkat tangannya dan melambai. Saat dia melambai, kekuatan besar muncul dari laut di bawahnya. Pada saat yang sama, sebuah gambaran muncul di benak Wang Lin. Dalam gambar itu ada sebuah pintu batu besar di lautan tak berujung. Itu menjulang tinggi dan mengeluarkan aura kuno. Seolah-olah sudah ada sejak awal dunia. Gambar ini adalah pintu di Wind Celestial Realm. Saat gambaran itu muncul di benaknya, itu menggantikan semua pikirannya. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menampilkan citranya kepada dunia melalui metode yang aneh. Saat tangan kanannya melambai, ombak di laut mengamuk, dan pusaran air raksasa muncul. Bumi bergetar dan gemuruh menggelegar bergema saat pintu batu raksasa perlahan muncul dari laut. Pada saat ini, pemandangan ini identik dengan yang ada di pikirannya. Saat pintu batu raksasa itu muncul, tekanan yang tak terkatakan menyelimuti dunia. Ini mengejutkan semua pembudidaya yang masih kesurupan dari Sunderet Knight. Namun, setelah beberapa saat terbangun, mereka terkejut sekali lagi. Melihat gerbang batu di atas lautan, perasaan waktu memenuhi hati mereka. Pria tua berambut putih yang menyerbu tiba-tiba berhenti dan tersentak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Saat dia melihat Sunderet Knight, dia mengira itulah batas mantra Wang Lin. Namun, saat melihat pintu batu itu, dia terguncang. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa merasakan kekuatan waktu dengan lebih jelas, dan dia punya firasat buruk. Bagaimana orang ini bisa memiliki begitu banyak mantra? Sejak dia tiba di sini, dia belum mengambil harta apapun, dia baru saja menggunakan mantra. Untuk memiliki kekuatan seperti itu hanya dengan mantra, bukankah dia terlalu kuat? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam,
dan niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat. Mengingat posisinya di Sekte Abadi, dia tidak diizinkan mundur. Tingkat kultivasinya juga tidak memungkinkan dia mundur tanpa bertarung, meskipun dia memiliki perasaan samar bahwa ada sedikit perubahan pada dunia setelah pintu batu muncul. Saat pintu batu menerobos laut, Wang Lin tidak bergerak, tetapi pintu batu itu dengan cepat mengangkatnya ke langit. Sepertinya dia mengawasi seluruh kehidupan. Mata Wang Lin benar-benar tenang, tanpa emosi apapun, tapi dia mengeluarkan aura kesedihan. Aura ini seperti alam surgawi angin, begitu padat hingga tidak bisa menghilang sama sekali. Pada saat yang sama pintu batu itu muncul, hembusan angin terbang melintasi laut, melewati pintu itu, dan mengelilingi dunia. Sosok Wang Lin di pintu batu terasa lebih sunyi. Dia berdiri di sana seolah-olah dia berada di puncak dunia, tetapi selain posisinya, langit tetaplah langit, hanya saja rasanya sangat sepi. Perasaan sedih menjadi semakin kuat dengan kesepian ini, seolah-olah telah menemaninya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sosok lelaki tua berambut putih itu mendekat dan lampu merah di sekelilingnya bersinar terang. Lingkaran merah di belakangnya menekan ke arah Wang Lin dengan aura destruktif. Saat lelaki tua itu bergerak maju, laut menderu dan ombak melonjak. Platform tersebut mulai terfragmentasi dan runtuh. Platform yang menempati sebagian kecil planet ini runtuh dan berubah menjadi kerikil. Bahkan langit dipenuhi retakan seolah-olah akan terkoyak saat lelaki tua itu menyerang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pada saat ini, titik merah terang muncul di antara alis hampir semua orang yang menonton. Titik-titik ini berwarna merah darah, seolah-olah mengandung sari darah di tubuh mereka. Hanya beberapa pembudidaya yang mengaktifkan energi asal mereka dengan paksa untuk menahan munculnya titik merah. Titik darah ini adalah hukum lelaki tua berambut putih. Pada saat ini, budidayanya meledak seperti orang gila. Meskipun hal itu mengguncang dunia, hal itu juga memengaruhi para penggarap di sekitarnya. Orang tua itu meraung dan menyerbu menuju Wang Lin. Namun, ketika dia mendekat, mata Wang Lin terbuka seolah dia terbangun dari tidurnya selama bertahun-tahun. Pandangannya tertuju pada lelaki tua berambut putih itu. Saat tatapan Wang Lin mendarat, pikiran pria berambut putih itu bergetar. Dia merasakannya dengan lebih jelas sekarang. Perubahan kecil pada dunia adalah waktu yang tidak terduga. Waktu mengalir, suara Wang Lin sangat tenang dan rendah. Namun, pada saat ini, kata-katanya memasuki pikiran lelaki tua itu dan memengaruhi ingatannya. Hal ini menyebabkan orang tua itu segera berhenti. Matanya dipenuhi kebingungan dan perjuangan. Mantra waktu mengalir tidak menyerang tubuh atau jiwa asal, tapi ingatan seseorang. Selama perjalanannya ke Sekte Abadi, Wang Lin menemukan bahwa waktu mengalir memiliki efek yang mirip dengan mantra Dao Scatter yang digunakan oleh lelaki tua di alam berwarna Severen. Satu tarikan napas berarti 100 tahun. Dunia seolah menjadi abadi. Aliran waktu seakan menjadi sunyi, dan berlalu dengan tenang. Satu nafas, dalam sekejap mata, 10 nafas berlalu. Kerutan pada lelaki tua berambut putih itu menghilang dan pergulatan di matanya menjadi semakin intens. Pada saat ini, dia tenggelam dalam ingatannya ketika 1000 tahun berlalu seperti halaman buku yang dibalik. Yang tergerak bukan hanya kultivasi orang tua itu, tetapi hampir seluruh ingatan 100.000 kultivator di sekitarnya.
Kenangan 1000 tahun berlalu hanya dalam 10 napas waktu. Waktu abadi muncul di dunia seperti tangan raksasa dan melepaskan kebingungan yang tersegel. Satu tarikan napas waktu berlalu pada suatu waktu. Dalam sekejap mata, 10 napas lagi berlalu. 2000 tahun kenangan tanpa sadar dibalik. Pria tua berambut putih itu berjuang mengingat kenangan 2000 tahun dalam waktu singkat 20 napas. Kultivasinya secara bertahap ditekan dan menjadi kurang hidup karena perlahan-lahan menghilang. Orang tua itu melihat murid kesayangannya mati di celah spasial 3000 tahun yang lalu. Dia sedang melawan gelombang monster di sekte iblis. Tidak ada sisa yang ditemukan, dan hanya pedang patah yang dikirim kembali. Dia melihat pedang patah itu, dan kesedihan dari masa lalu memasuki hatinya sekali lagi. Dia mengingat kembali 4000 tahun yang lalu dan 5.000 tahun yang lalu, sebelum dia mencapai puncak penyakit hawar surga yang pertama. Dia berjuang dalam budidaya pintu tertutup saat dia melawan pembusukan yang disebabkan oleh penyakit hawar surga pertama pada tubuhnya. Saat ingatannya tergerak, dia sepertinya kembali ke masa lalunya, dan rasa sakit memenuhi seluruh tubuhnya, menenggelamkannya. Tingkat kultivasinya juga kembali seperti 5000 tahun yang lalu dan menghilang dengan cepat. Dia melihat dirinya meraung kesakitan dan mengeluarkan raungan enggan. Raungan itu bergema di benaknya, yang membuat pergulatan di matanya semakin hebat. Saya telah berkultivasi selama 19.000 tahun. Aku menolak menyerah pada penyakit hawar surga yang pertama. Saya telah membunuh banyak orang dan memahami hukum darah. Aku tidak akan membiarkan diriku mati seperti ini. Saat lelaki tua berambut putih itu meraung, suara berderak terdengar di sekelilingnya. Orang tua itu batuk darah dan segera mundur. Dia telah terbebas dari mantra waktu mengalir. Saat dia mundur, semua titik merah pada semua penggarap di sekitarnya berkedip dan terbang menuju orang tua itu. Namun, wajah lelaki tua itu juga pucat saat dia mundur dan menatap Wang Lin dengan kaget dan takut. Mantra macam apa ini? Dia belum pernah melihat mantra aneh seperti ini dalam hidupnya. Mantra ini berada di luar imajinasinya. Jika bukan karena dia telah membebaskan diri pada saat kritis dan mencegah waktu mundur 10.000 tahun, dia takut memikirkan konsekuensinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa Wang Lin sangat mendalam. Dia tidak lagi memiliki niat untuk memberi pelajaran pada Wang Lin, dia hanya merasakan teror yang tak ada habisnya. Mata Wang Lin tenang, tapi dia menghela nafas. Dia baru saja memahami waktu mengalir dan masih belum menyempurnakannya. Dia juga tidak punya banyak energi asal yang tersisa, dan pihak lain terlalu kuat. Membalikkan 5000 tahun adalah batasnya, jadi dia tidak bisa menjebak lelaki tua berambut putih itu. Namun, Wang Lin yakin mantra ini telah menakuti orang tua itu. Bab 1260. Sekilas percobaan hidup dan mati. Tidak hanya tetua tertinggi dari sekte abadi yang hampir kehabisan akal, hampir semua 100.000 pembudidaya di sekitarnya juga ketakutan. Kekuatan Sunderet Knight telah mengejutkan semua pembudidaya ini, jadi tidak perlu menyebutkan efek pembalikan waktu. Berkat Flowing Time, selain lelaki tua berambut putih itu, semua penggarap di sekitarnya tersedot ke dalam dan merasakan berbagai tingkat pembalikan waktu. Kenangan yang tak ada habisnya dan keterkejutannya membuat semua orang memandang Wang Lin dengan kagum. Dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Saat ini,
Semua orang tahu tentang sekte asal dan Lu Zihao dari sekte asal. Kebencian di hati Feng Hai telah runtuh. Itu secara paksa dibubarkan oleh rasa kagum di dalam hatinya, dan dia tidak lagi berani memiliki jenis pemikiran yang terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Dia secara pribadi telah melihat Sunderet Night dan Flowing Time, dan itu menyebabkan kulit kepalanya tergelitik. Dia tahu bahwa jika salah satu dari mereka ditujukan padanya, dia pasti akan mati. Ada tetua dari sekte abadi yang memiliki pemikiran serupa dengannya. Mereka sekarang semua diam dan memandang dengan kagum pada sosok tegak Wang Lin di atas platform yang runtuh. Mendalam dan misterius. Hanya kata-kata ini yang bisa menggambarkan keterkejutan yang ditimbulkan Wang Lin kepada semua orang. Tidak ada yang tahu mantra apa lagi yang belum digunakan Wang Lin. Karena itulah kesan mereka terhadap Wang Lin menjadi lebih kuat. Selain itu, rumor tentang dirinya sudah menyebar sebelum dia muncul. Kemudian, setelah dia muncul, dipastikan bahwa dialah yang telah menyerang wilayah peringkat 5, 6, dan 7 dan menggunakan cetakan roh perang dari Sekte Dewa. Semua ini membuat Wang Lin menjadi semakin mendalam dan misterius di mata semua orang. Hampir semua orang percaya bahwa Wang Lin belum memamerkan semua mantranya dan dia masih menyembunyikan kartu as. Wang Lin mewakili sekte asal. Setelah ini, satu hal beredar di lautan awan. Orang-orang lebih memilih melewati dunia kabut binatang daripada memprovokasi sekte asal. Master sekte-sekte abadi menghela nafas. Meskipun dia mencoba melebih-lebihkan kekuatan Wang Lin, pada akhirnya dia masih terlalu jauh. Entah itu jari itu, ekstraksi jiwa planet, Sunderet Night, atau mantra waktu yang digunakan di akhir, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Wang Lin. Orang ini pastilah seorang kultivator penyakit hawar surga, namun karena luka-lukanya, tingkat kultivasinya turun. Namun, mantranya memungkinkan dia bertarung melawan para tetua. Orang ini juga tidak mempunyai niat jahat, jika tidak, dia akan mengambil banyak harta untuk membuat pertempuran ini berlarut-larut. Sekte abadi saya harus mempertahankan seorang kultivator seperti ini, namun, dengan dia, sekte abadi saya akan bangkit dalam persaingan dengan sekte peringkat 8 lainnya. Lu Yanfei melihat sosok Wang Lin dan terkejut. Bahkan dia tidak menyangka Wang Lin menjadi begitu kuat. Memikirkan kata-kata gurunya sebelum dia meninggal, mata Lu Yanfei berbinar. Wajah Lu Yunchong dipenuhi kepahitan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia pikir budidayanya telah berkembang dan meskipun dia tidak sekuat itu, dia berpikir bahwa perbedaan di antara mereka tidak terlalu besar. Namun, sekarang dia tahu bahwa dia salah, dan dia juga salah 100 tahun yang lalu. Jika dia menyerang 100 tahun yang lalu, dia pasti sudah lama hancur. Pikiran Li Qianmei juga bergetar saat dia melihat sosok di depannya. Dia tidak dapat memisahkan angka ini dari angka 100 tahun yang lalu. Dia tidak mengerti bagaimana kekuatannya berubah begitu banyak, tapi itu tidak penting. Yang penting dia bersamanya di sini. Yang penting adalah dia meninggalkan sekte iblis untuk menemui satu orang, dan dia melihat orang itu saja. Mo Bingmei menggigit bibir bawahnya. Setiap kali dia melihat Wang Lin, dia akan sangat berbeda. Namun, dia tidak berpikir dia akan begitu berbeda dalam pertemuan yang tidak disengaja ini. Namun, Mo Bingmei mengerti bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tahu bahwa ketika mereka mengucapkan selamat tinggal di alam Brilliant Void, mereka menjadi orang asing.
Bahkan jika mereka bertemu, mereka hanya akan berpapasan. Tampaknya sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan akrab namun juga tidak asing. Rasa apatis di antara mereka akan tetap ada selamanya. Tidak ada yang menyadari bahwa Wang Shanshan dari Sekte Dewa memiliki cahaya aneh di matanya saat dia menatap Wang Lin. Dia dengan lembut mengeluarkan batu giok dan mencatat semua yang dia saksikan. Kemudian dia meremas batu giok itu dan batu itu menghilang di tangannya. Dengan menggunakan metode aneh ini, Wang Shanshan menyampaikan semua yang dia lihat kepada gurunya di Sekte Dewa. Dia melakukan ini secara tidak sengaja. Dia hanya ingin mengirimkan informasi ini kepada gurunya karena dia ingin menunjukkan kepada gurunya kejeniusan Laut Awan. Dia bahkan berpikir gurunya pasti akan membawa orang ini ke Sekte Dewa setelah melihat ini. Namun, dia tidak dapat mengharapkan gelombang besar yang akan terjadi ketika gurunya melihat apa yang terekam di batu giok kecil itu. Meskipun sayap kupu-kupu terlihat seperti mengepak dengan lembut, tidak ada yang tahu di mana badai akan mengamuk. Orang tua ini mengaku kalah. Saya belum pernah melihat mantra seperti milik rekan penggarap Lu dalam hidup saya. Saya yakin rekan penggarap memiliki pemahaman mendalam tentang Dao. Orang tua ini mengagumimu. Orang tua berambut putih itu mundur beberapa langkah dan kemudian ekspresinya kembali normal. Dia sekarang memandang Wang Lin seperti rekannya. Wajah Wang Lin sangat pucat, tapi dia tenang saat dia menggenggam tangannya dan berkata, "Rekan kultivator terlalu baik." Saat ini, tawa terdengar dari tribun. Itu adalah Master Sekte dari Sekte Abadi, yang tersenyum dan bangkit. Dia mendekati Wang Lin dan tersenyum. Mengapa rekan penggarap Lu begitu rendah hati? Semua orang melihat apa yang terjadi hari ini. Bahkan lelaki tua ini mengagumi mantra rekan penggarap Lu. Wang Lin tersenyum dan menggenggam tangannya tetapi tidak berbicara. Pria tua berambut putih itu memandang ke arah Master Sekte Abadi dan dengan lembut berkata, "Dengan rekan penggarap Lu di sekte asal, tidak pantas bagi mereka untuk tetap berada di wilayah peringkat 5. Sebagai tetua tertinggi dari Sekte Abadi, dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan tidak pernah bertanya tentang urusan duniawi. Baginya, meminta sekte untuk dipromosikan menunjukkan niatnya untuk berteman dengan Wang Lin dan menebus upayanya untuk menguji dan memberi pelajaran pada Wang Lin. Master Sekte Abadi tersenyum dan mengangguk. Penatua Liu benar, rekan penggarap Lu berasal dari sekte asal, jadi tidak pantas bagi mereka untuk tetap berada di wilayah peringkat 5. Rekan penggarap Lu, bagaimana kalau memindahkan sekte asal ke wilayah peringkat 7? Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia menggenggam tangannya dan tersenyum. Jika kalian mau melakukan itu, aku berterima kasih pada kalian berdua. Master Sekte Abadi melambaikan lengan bajunya dan tersenyum hangat. Tidak masalah, ini yang harus dilakukan orang tua ini. Tentang masalah yang kita bicarakan sebelumnya. Saya bisa mengikuti kompetisi peringkat 8, tapi saya terluka parah dan membutuhkan sesuatu untuk membantu saya pulih. Jika kamu bisa memberikannya kepadaku, maka secara alami aku akan berusaha sekuat tenaga dalam kompetisi. Wang Lin diam-diam tersenyum melihat Master Sekte Abadi. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, bahkan tetua tertinggi pun penasaran dan bertanya, "Oh, apa yang diinginkan oleh rekan penggarap Lu?" Rekan penggarap boleh bertanya, tidak ada salahnya. Selama itu masih dalam kekuatanku, lupakan kompetisi peringkat 8, bahkan jika tidak ada kompetisi,
Aku akan memberikannya kepada rekan penggarap Lu untuk membantumu pulih. Master Sekte-Sekte Abadi tersenyum. Mata Wang Lin berbinar saat bibirnya bergerak dan dia mengirimkan pesan perasaan ilahi kepada keduanya. Setelah mereka berdua mendengar, ekspresi mereka berubah. Mereka saling memandang dan mulai merenung. Rekan penggarap Lu, ini bukan tempat untuk berbicara. Sekarang kompetisi sudah selesai, bagaimana kalau kita pergi ke gunung belakang dan berbicara? Master Sekte sepertinya mengkhawatirkan sesuatu dan menggenggam tangannya. Wang Lin menggenggam tangannya dan tersenyum. Karena Master Sekte bertanya, secara alami aku akan mendengarkannya. Master Sekte-Sekte Abadi tersenyum dan melihat kembali ke orang-orang di tribun. Ekspresinya menjadi serius dan dia berkata, Penatua Feng, kompetisi telah usai, jadi urus sisanya. Namun, persaingan antara sekte peringkat 8 sudah dekat, jadi para pembudidaya di sini, harap tinggal beberapa hari lagi. Pada akhirnya, suara Master Sekte menjadi dingin dan mengandung niat membunuh. Demi persaingan antara sekte peringkat 8 dan untuk mencegah bocornya informasi tentang Wang Lin, bahkan jika itu akan menyinggung perasaan beberapa orang, dia akan mencegah bocornya informasi apapun. Mata Feng Hai berbinar dan dia mengangguk ketika dia memahami maksud Master Sekte. Master Sekte-Sekte Abadi memandang Li Qianmei, Wang Shanshan, dan Mu Bingmei dengan sedikit ragu. Dia tidak memanggil mereka tetapi tersenyum pada Wang Lin dan terbang. Wang Lin segera mengikuti, tapi sebelum dia pergi, dia melihat ke belakang dan melihat tetapi tetap diam. Pemimpin tertinggi terbang bersama Wang Lin dan menjelaskan Sekte Abadi kepada Wang Lin. Mereka berbicara dan tertawa. Suasananya gembira, seolah-olah hal yang tidak menyenangkan tidak terjadi. Sekte Abadi tidak berada di planet budidaya ini, tetapi di tempat lain. Ketiganya adalah kultivator yang kuat, jadi kecepatan mereka luar biasa. Dengan Master Sekte yang memimpin, mereka terbang dari planet menuju planet lain, dan sekte tersebut secara bertahap muncul di hadapan mereka. Sebagai sekte peringkat 8, sekte-sekte abadi adalah seluruh planet budidaya. Ada banyak bangunan spektakuler yang berdiri di seluruh planet ini, dan alun-alun yang tak terhitung jumlahnya memenuhi daratan. Ketika mereka semakin dekat, Wang Lin merasakan kekuatan pembatasan dari seluruh penjuru planet ini. Mereka juga merasakan ratusan retakan spasial di planet ini. Pasti ada dunia lain yang tersembunyi di dalamnya. Total ada 372 ruang kantong, 111 diantaranya adalah ruang kosong tanpa batas dan sisanya adalah tempat penyimpanan atau tempat budidaya pintu tertutup bagi para pembudidaya kuat di masa lalu, kata sesepuh menjelaskan kepada Wang Lin. Saat mereka bergerak maju, mereka melewati banyak bangunan, dan saat orang-orang bertemu dengan mereka, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat. Mereka dengan cepat menggenggam tangan mereka, dan hanya setelah ketiganya pergi barulah mereka berani bergerak. Ketiganya sangat cepat, jadi tidak lama kemudian, sebuah gunung yang menembus awan muncul di hadapan Wang Lin. Gunung ini diselimuti kabut dan memberikan kesan samar seperti gunung surgawi. Ada juga perasaan domain yang memenuhi pikiran Wang Lin saat dia melihat gunung itu. Domain ini adalah pemahaman tentang pedang. Seolah-olah gunung ini telah berubah menjadi pedang yang akan membelah dunia. Saat dia melihat gunung ini, tubuh Wang Lin berhenti dan matanya berbinar. Samar-samar dia merasa seperti telah menemukan sesuatu, dan pikirannya bergetar.
Bab 1261, Bencana dari Sekte Dewa. Master Sekte-Sekte Abadi memperhatikan ekspresi Wang Lin dan tersenyum. Gunung ini bernama Lusu. Dikabarkan dahulu kala, pedang dari luar jatuh dan menusuk ke tanah hingga membentuk gunung ini. Nama baik, aku ingin tahu siapa yang menamainya. Keterkejutan Wang Lin tidak terlihat di wajahnya, namun gelombang mulai muncul di hatinya. Apa yang membuatnya terkejut bukanlah niat pedang yang dikeluarkan gunung itu. Sebaliknya, dia menemukan ini sangat familiar dalam ingatan Tusi tentang menyempurnakan Trisula dan dengan santai melemparkannya untuk memadatkan jiwa harta karun. Saat dia mendekati gunung, samar-samar dia merasakan bintang dewa kuno yang tersembunyi di antara alisnya berputar dengan cepat. Nama ini diberikan oleh Master Sekte generasi pertama Sekte Abadi saya. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di gunung dan memahami Dao impian. Dalam mimpinya, ia melihat pedang raksasa jatuh dan berubah menjadi gunung. Dia juga mendengar suara yang kuat menggemakan dua kata, Lusu. Orang yang menjelaskan adalah tetua tertinggi, dan ketika dia mengatakan ini, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Lusu, Lusu, Lu-Su. Cahaya aneh dari mata Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang, namun keterkejutan di benaknya 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat. Sangat mudah bagi Lu-Su untuk didengar sebagai Lusu. Namun dalam bahasa para dewa kuno, itu memiliki arti lain. Berdasarkan definisi sederhananya, itu berarti pedang yang dimurnikan dari bintang. Wang Lin menekan keterkejutan dalam pikirannya. Semakin dekat dia ke gunung, semakin jelas dia merasakan aura dewa kuno. Jika dia bukan dewa kerajaan kuno, hampir mustahil untuk mendeteksinya. Ini juga merupakan aura dewa kerajaan kuno. Aura ini sudah ada dalam jangka waktu yang tidak terbayangkan, itu bahkan lebih tua dari Tusi. Yang mengejutkan Wang Lin adalah aura ini telah melemah selama bertahun-tahun. Jika dia tidak sedekat sekarang, mustahil untuk menyadarinya. Ini adalah kebenarannya. Tuo Shen juga datang ke Cloud Sea, tapi dia tidak menyadarinya. Ketika kaki Wang Lin mendarat di gunung, dia merasakan gunung itu bergetar. Seolah-olah ada jiwa yang perlahan terbangun karena kedatangannya. Jiwa ini memancarkan rasa kesedihan, seolah-olah telah terkubur di sini terlalu lama, terlalu lama. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di benaknya. Dia pergi ke paviliun tinggi di puncak gunung bersama Master Sekte dan tetua tertinggi. Di dalam paviliun, perasaan jiwa yang terbangun menjadi lebih kuat. Namun, selain Wang Lin, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Mereka hanya dapat merasakan energi asal dan energi spiritual surgawi di area tersebut menjadi sedikit lebih padat. Setelah diserbu oleh aura yang dikeluarkan oleh jiwa, bintang dewa kuno di antara alis Wang Lin berputar lebih cepat. Bintang keenam yang dia hancurkan di alam 7 warna menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang tidak terduga. Penemuan ini membuat Wang Lin menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan keterkejutan yang dirasakannya. Untungnya, Master Sekte dan tetua tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Wang Lin telah mendapatkan pengakuan mereka, jadi mereka mundur seperti rekannya. Setelah mereka duduk, murid-murid Sekte Abadi membawakan teh dan kemudian dengan hormat pergi. Master Sekte-Sekte Abadi merenung sedikit dan berkata, Sekte Abadi saya memang memiliki beberapa jiwa yin ekstrim yang dibicarakan oleh rekan penggarap Lu. Namun, kebanyakan dari mereka tersebar dan ditanam oleh sekte cabang.
Tapi mereka bahkan bukan anggota sekte abadi saya, mereka diberikan kepada kita oleh sekte dewa. Mereka hanya memberikannya kepada kami untuk mengolahnya atas nama mereka. Wang Lin mengambil teh dan menyesapnya sambil menyembunyikan keterkejutan di benaknya. Dia merasa semakin lama dia tinggal di sini, semakin baik baginya, tetapi dia juga merasa jika dia tinggal di sini terlalu lama, seseorang pasti akan menyadari sesuatu. Dia jelas merasakan aura yang perlahan bangkit menjadi lebih kuat, seperti air mendidih. Dia khawatir tidak butuh waktu lama bagi orang lain untuk menyadarinya juga. Khususnya, seseorang yang berada pada tahap penyakit hawar surga akan memiliki persepsi yang lebih tajam terhadap dunia. Jika aura di gunung tertidur, mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi jika aura itu berputar dengan keras, mereka tentu akan curiga. Pedang macam apa yang tersembunyi di bawah gunung ini? Dan dewa kuno tahap apa yang rela mengeluarkan salah satu bintang mereka sendiri untuk menyempurnakan pedang ini? Wang Lin meletakkan cangkir teh dan terdiam. Jiwa yin ekstrim yang diinginkan rekan penggarap Lu memang berguna untuk penyembuhan, tapi, melihat Wang Lin diam, ketua sekte dan tetua tinggi saling memandang. Tetua itu ragu-ragu sebentar dan berkata, karena rekan penggarap Lu membutuhkannya untuk menyembuhkan, maka lelaki tua ini berpikir tidak apa-apa untuk menampungnya. Bukannya mereka berdua tidak meragukan tujuan Wang Lin bagi mereka, tapi baik jiwa yin dan yang ekstrim baik untuk pemulihan. Mereka juga bisa dengan jelas melihat luka-luka Wang Lin. Akibatnya, meskipun mereka curiga, kecurigaan tersebut tidak terlalu kuat. Mereka juga telah melihat mantra Wang Lin dan menganggapnya sangat misterius. Mungkin Pil tidak bisa membantu orang seperti ini pulih sepenuhnya. Master Sekte merenung sedikit dan kemudian perlahan berkata, lupakan. Setelah Sekte Dewa membagikan jiwa yin yang ekstrim, mereka tidak pernah mengumpulkannya, dan cukup banyak yang berkumpul. Seharusnya tidak apa-apa memberi hadiah kepada rekan penggarap Lu. Tujuan dari kata-katanya adalah untuk memberitahu Wang Lin bahwa permintaan Wang Lin tidak sederhana. Dia pada dasarnya memberikan penghormatan kepada Sekte Dewa kepada Wang Lin. Meski tidak seserius apa yang dikatakan ketua sekte, itu adalah kebenarannya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi bersyukur saat dia melihat keduanya dan menggenggam tangannya. Untuk membantuku pulih, kalian berdua bersedia memberikan upeti untuk Sekte Dewa. Saya berterima kasih untuk ini dan pasti akan berusaha sekuat tenaga dalam kompetisi antara sekte peringkat 8. Saat dia berbicara, aura dewa kuno memasuki tubuhnya seperti orang gila melalui kakinya menuju alis ini. Hal ini menyebabkan bintang ke-6 yang runtuh dengan cepat melakukan reformasi. Master Sekte-Sekte Abadi mengangguk sambil tersenyum pada Wang Lin. Tangannya meraih kekosongan dan mengeluarkan sebuah batu giok. Dia mengukir pesan di dalamnya, lalu batu giok itu mulai terbakar dan dia melemparkannya. Ia segera terbang jauh. Rekan kultivator Lu, tunggu sebentar di sini. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk membawa jiwa yin yang ekstrim. Wang Lin mengangguk dan mengambil cangkir teh untuk minum lebih banyak. Dia telah menunggu Master Sekte mengatakan itu. Bahkan jika ketua sekte ingin dia pergi, dia akan mencoba mencari cara untuk tinggal di sini lebih lama. Hanya dalam waktu singkat ini, bintang ke-6 di antara kedua alisnya mulai menunjukkan tanda-tanda terbentuknya pusaran. Saat energi dewa kuno memasuki dirinya seperti orang gila, Wang Lin jelas merasakan aura yang menakutkan, bahkan dia datang dari pedang yang dimurnikan oleh bintang dewa kuno.
Ini memungkinkan bintang saya menunjukkan tanda-tanda pemulihan hanya dalam sekejap. Mungkinkah bintang yang digunakan untuk membentuk pedang berasal dari dewa kuno bintang kerajaan bintang 9? Wang Lin meletakkan cangkir teh dan menekan keterkejutan di benaknya. Di planet budidaya lain, di bawah perintah Feng Hai dan tetua lainnya, hampir 100.000 petani tersebar. Setiap sekte kembali ke tempat tinggalnya. Sedangkan untuk sekte asal, Feng Hai secara pribadi memindahkan mereka dari kediaman terpencil mereka ke tempat sekte peringkat 7. Pada saat yang sama, formasi kuat diaktifkan di sekitar planet ini. Tidak ada yang bisa keluar tanpa tanda, tapi masuk tidak masalah. Li Qianmei pindah bersama orang-orang dari sekte asal. Dia berdiri di halaman saat langit menjadi gelap. Dia melihat ke langit dan menunggu kembalinya Wang Lin. Mo Bingmei berdiri diam sendirian 10.000 kaki dari tempat yang dikatakan sekte asal. Cahaya bulan menyinari sosok kesepian itu, membuatnya tampak suram. Dia menggigit bibir bawahnya sambil menunggu seperti Li Qianmei untuk Wang Lin. Dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan kepada Wang Lin, sesuatu yang ingin dia katakan. Demikian pula, jauh dari wilayah peringkat 8, jauh di dalam wilayah peringkat 9, tertutup kabut tebal, ada sebuah planet budidaya besar. Ada sebuah istana di atasnya yang memancarkan aura menakjubkan, dan di dalamnya duduk seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini berkulit kemerahan, tetapi rambutnya putih. Matanya terbuka dan tertutup saat bersinar. Ada 7 batu giok yang melayang di depannya, dan masing-masing batu itu memiliki nama yang terukir di atasnya. Pada batu giok ketiga, nama yang terukir di atasnya adalah Lu Zihao. Tubuh itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke setiap batu giok sebelum akhirnya mendarat di batu giok yang bertuliskan Lu Zihao. Sejak saya mendeteksi aura guru, saya menggunakan kekuatan sekte dewa untuk mencari laut awan, mencari orang-orang yang mencurigakan. Saya menemukan 7 orang. Setelah menyingkirkan mereka satu persatu, hanya Lu Zihao ini yang tersisa. Ada kilatan niat membunuh di mata anak laki-laki berambut putih itu. Tepat pada saat ini, dia mengerutkan kening ketika tangannya mengulurkan tangan dan api mulai menyala. Sebuah batu giok muncul di dalam api. Itu dikirim oleh Wang Sanshan menggunakan metode khusus. Tangan kiri anak laki-laki itu terulur dan anehnya api masuk ke tangannya. Adegan yang dilakukan Wang Lin di sekte abadi jelas muncul. Anak laki-laki itu awalnya duduk, tetapi setelah melihatnya, dia tiba-tiba berdiri. Ketika dia berdiri, 7 batu giok dengan nama terukir di atasnya runtuh, kecuali 1 batu giok yang bertuliskan Lu Zihao. Sumber energi, mirip dengan milik Master Lu Fu dari seluruh langit, menyebar dari anak laki-laki itu dan bahkan menyebabkan kabut di sekitar planet budidaya bergetar hebat. Itu dia. Bahkan jika kita salah membunuh 1000 orang, kita tidak bisa membiarkan 1 orang yang mencurigakan pergi. Bab 1262. Kembali. Di dalam istana yang suram ini, badai terjadi dengan suara anak laki-laki itu. Badai ini menyebabkan kabut bintang di sekitar planet bergejolak dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Tuan, saya, Daois Air, telah berperang melawan dunia bersama Anda dan hampir mati berkali-kali, jadi saya telah membalas Anda karena telah menyelamatkan saya. Karma di antara kita sudah berakhir. Setelah kamu mati, meskipun aku mengambil alih sekte dewa secara alami membutuhkan seorang pemimpin,
jadi aku tidak salah dalam melakukannya. Namun, apakah kamu mati atau tidak? Ekspresi anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi jelek saat dia melihat ke arah kehampaan di luar, dan ekspresinya menjadi jelek. Kamu seharusnya mati. Di bawah serangan gabungan milikku, penguasa, dan Daois Miao Yin, bersama dengan para penggarap misterius dari alam surgawi kuno, bahkan jika budidayamu sangat mengejutkan, kamu seharusnya sudah mati. Namun, kenapa aku merasakan sedikit auramu beberapa bulan yang lalu? Mungkinkah kamu tidak mati tetapi bereinkarnasi dan berkultivasi lagi? Ekspresi anak laki-laki berambut putih menjadi lebih ganas, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Jika kamu bereinkarnasi, maka para penggarap alam surgawi kuno yang mencari jiwamu seharusnya tahu, tapi beberapa bulan yang lalu aku merasakan auramu, tidak salah lagi. Memikirkan tentang aura beberapa bulan lalu, pikiran anak laki-laki berambut putih itu bergetar. Karena aura inilah dia panik dan bahkan menggunakan seluruh sekte dewa untuk menyelidikinya dengan gila-gilaan. Bahkan setelah dia menerima batu giok dari Brilliant Void Scientist, terlepas dari keserakahannya terhadap warisan alam Brilliant Void, dia malah mengirimkan muridnya. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan seperti ini sejak tuannya meninggal. Ketakutan ini membuatnya teringat kejadian sebelum kematian tuannya. Ketakutan ini ada hingga tuannya meninggal. Namun, beberapa bulan yang lalu, saat dia merasakan aura tuannya, rasa takut itu kembali lagi. Setelah merenung sebentar, anak laki-laki berambut putih itu mengatupkan giginya, dan niat membunuhnya gila. Dia dengan dingin bergumam, "Jika kamu benar-benar bereinkarnasi, aku akan membunuhmu lagi." Juga, para penggarap alam surgawi kuno itu mengincar manik penentang surga. Kamu bisa bersembunyi di dalam Heaven Death Ying Bed, dan meskipun aku tidak berani menyentuhnya, aku masih bisa memaksa keluar jiwamu yang tersembunyi. Mata anak laki-laki berambut putih itu bersinar dan dia perlahan berlutut. Setelah merenung sebentar, dia menutup matanya. Lu Zihao, tidak ada mantramu yang mengungkapkan apapun kepada orang tua ini kecuali satu hal. Mantra berhenti. Di dunia ini, hanya guru, King Lin, dan saya yang mengetahuinya. King Lin tidak berpikir itu mantra yang hebat karena dia tidak mengikuti guru selama saya. Dia tidak tahu bahwa mantra ini memiliki kekuatan yang menggemparkan, dan itu adalah mantra yang guru bawa dari alam surgawi kuno. Hentikan raga, hentikan jiwa, hentikan energi spiritual surgawi, hentikan energi asal, hentikan langit dan bumi, hentikan aliran sungai bintang, dan hentikan ruang dan waktu. Setelah guru meninggal, tidak ada yang mengetahui mantra ini lebih dari saya. Kamu berada di sekte abadi sekarang, jadi aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Setelah saya selesai menyempurnakan 9 cermin reinkarnasi kuno ini, apakah Anda telah bereinkarnasi atau bersembunyi di dalam manik penentang surga, Anda tidak akan melarikan diri. Anak laki-laki berambut putih itu membuka matanya, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia sangat berhati-hati dalam perjalanan ini. Yang membuatnya berhati-hati bukanlah Wang Lin, tapi tuannya. Dia tidak akan sembarangan masuk dan membuat semua persiapan yang dia butuh. Hekan, di dalam sekte abadi, di puncak gunung Lusu, Wang Lin sedang duduk di pavilion, dan dia meletakkan cangkir tehnya. Aura dewa kuno masuk melalui kakinya seperti orang gila dan berkumpul di antara alisnya.
Master sekte-sekte abadi dan tetua tinggi sedang berbicara dengan Wang Lin, mencoba mencari di mana dia mempelajari mantra seperti itu. Biasanya, Wang Lin mengabaikan mereka dan bersikap sopan. Namun, pihak lain telah setuju untuk memberinya jiwa yin yang ekstrim, tetapi yang lebih penting, Wang Lin menyerap aura dewa kuno seperti orang gila. Semakin banyak dia menyerap, semakin kuat perubahan energi asal di sekitarnya. Untuk mengalihkan perhatian mereka, dia tersenyum dan mengobrol dengan mereka. Apa yang mereka bicarakan sebagian besar adalah konsep-konsep tinggi, tetapi ada beberapa kebenaran di dalamnya. Dao surga bergantung pada hati. Selama hati mengandung Dao, secara alami ia dapat berubah menjadi segalanya. Setelah terintegrasi dengan domain Anda, secara alami akan berubah menjadi mantra Anda sendiri. Saat Wang Lin berbicara, dua sinar cahaya terbang menuju paviliun dan berubah menjadi dua pria parubaya. Keduanya dengan hormat berdiri di luar, dan salah satu dari mereka mengatupkan tangannya. Murid telah membawa yin yang ekstrim. Master Sekte, tolong periksa. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia bahkan tidak melihat keluar paviliun saat dia terus berbicara. Baru setelah dia selesai berbicara, dia melihat keluar paviliun. Master sekte-sekte abadi fokus pada kata-kata Wang Lin sebelum mengungkapkan senyuman pahit. Apa yang dikatakan Wang Lin sama sekali tidak seperti apapun, tetapi rasanya juga dia telah mengatakan sesuatu. Singkatnya, ini sangat aneh. Pada saat ini, dia melihat tatapan Wang Lin keluar paviliun, dan dia terbatuk dan berkata, serahkan kepada rekan penggarap Lu untuk memeriksanya. Dua orang di luar paviliun dengan hormat mengangguk dan berjalan masuk, berhenti di depan Wang Lin. Mereka dengan hormat mengeluarkan 6 bendera kecil dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin memeriksanya dengan akal ilahi dan segera menemukan bahwa setiap bendera memiliki jiwa yin ekstrim yang sangat murni di dalamnya. Sambil tersenyum, Wang Lin berdiri dan melihat ke arah Master Sekte dan tetua yang lebih tinggi. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, terima kasih kalian berdua, saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Master Sekte berdiri dan tersenyum. Rekan penggarap Lu bersikap sopan. Kompetisi Sekte peringkat 8 akan diadakan dalam 5 hari. Saya harap rekan penggarap Lu akan memberikan segalanya untuk membantu Sekte Abadi menang. Pemimpin tertinggi berdiri dan mengatupkan tangannya sambil tersenyum. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Saya telah meninggalkan sekte asal selama 100 tahun, jadi saya tidak akan mengganggu kalian berdua lagi dan akan menyusul para junior. Ketua sekte tersenyum lebih lebar dan berkata, saudara Lu juga orang yang peduli dengan juniormu, jadi orang tua ini tidak akan membuatmu tinggal. Sun Dei, pimpin rekan penggarap Lu kembali ke tempat sekte asal berada. Salah satu murid yang membawa jiwa yin yang ekstrim dengan cepat merespons. Aku akan pergi. Wang Lin menggenggam tangannya pada Master Sekte dan tetua sebelum berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke udara. Dia menghela nafas lega. Dia telah merasakan aura dewa kuno di bawah gunung menjadi lebih kuat, dan itu akan membangkitkan energi asal di sekitarnya. Jika dia berada di sana beberapa saat lebih lama, perubahannya pasti sudah terdeteksi dengan jelas oleh orang lain. Itu sebabnya dia harus segera pergi. Hanya dalam waktu singkat yang dia habiskan di gunung ini, bintang ke-6 yang runtuh telah terbentuk kembali dan menjadi pusaran yang samar. Meski belum pulih sepenuhnya,
dibandingkan sebelumnya, rasanya seperti langit dan bumi. Sayang sekali, namun, selama tidak ada yang menyadarinya, akan ada banyak peluang untuk menyerap lebih banyak energi dewa kuno dari tempat ini. Bahkan pedang yang dibentuk oleh bintang itu akan mendarat di tanganku. Ekspresi Wang Lin netral saat dia menenangkan dirinya dan mengikuti murid Sekte Abadi. Setelah dia pergi, aura dewa kuno kembali melemah hingga kembali tertidur. Dari awal hingga akhir, Wang Lin telah menyerap dengan sangat hati-hati agar tidak menarik terlalu banyak perhatian. Paling-paling, seseorang akan merasa ada sesuatu yang berbeda tentang energi asal di sini, tetapi mereka tidak akan dapat melihat kekurangan apapun. Di paviliun di Gunung Lusu, senyuman ketua sekte menghilang dan dia berkata, "Orang ini tidak normal." Begitu dia tiba, dia menyebabkan beberapa perubahan pada energi asal di sini. Pemimpin tertinggi di sampingnya mengangguk dan dengan lembut berkata, "Memang benar begitu." Karena dia berasal dari sekte asal dan juga anggota sekte abadi saya, yang terbaik adalah tidak terlalu menekan seseorang seperti itu. Baginya bersedia berpartisipasi dalam kompetisi sekte peringkat 8 adalah kabar baik bagi sekte abadi kita. Master sekte merenung sejenak sebelum melambaikan lengan bajunya, dan pesan perasaan ilahi bergema di seluruh Gunung Lusu. "Kumpulkan semua tetua, kita perlu membicarakannya." Wang Lin terbang melintasi atmosfer, mengikuti murid sekte abadi saat dia meninggalkan planet ini dan kembali ke planet tempat formasi telah diaktifkan. Sepanjang jalan, murid itu sangat hormat. Meskipun dia memimpin, sebenarnya dia setengah langkah di belakang Wang Lin dan tidak berani mendahului Wang Lin sama sekali. Saat memasuki planet budidaya yang tersegel, murid tersebut segera mengeluarkan sebuah batu giok. Setelah mengetahui di mana sekte asal berada, dia segera memimpin jalan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk tiba di halaman sekte asal. Murid itu dengan hormat berkata kepada Wang Lin, "Senior, disinilah sekte asal tinggal. Jika Anda tidak memiliki perintah lain, junior akan pergi." Wang Lin mengangguk, lalu murid itu dengan hormat mundur dan terbang ke kejauhan. Saat ini, Wang Lin adalah satu-satunya yang ada di langit. Dia secara alami melihat Mu Bingmei di kejauhan dan juga Li Qianmei di halaman. Li Qianmei berdiri di halaman. Cahaya bulan di tubuhnya membuatnya tampak seperti mengenakan lapisan sutra perak. Wajah cantiknya sangat tenang di bawah sinar bulan. Li Qianmei mengangkat tangannya yang lembut saat dia melihat Wang Lin melayang di udara dan menunjukkan senyuman yang mengharukan. "Kamu kembali." Wang Lin mendarat di halaman beberapa puluh kaki dari Li Qianmei. Setelah merenung sedikit, dia dengan lembut berkata, "Aku kembali." Cahaya bulan juga mendarat di Wang Lin dan membentangkan bayangan ini. Tampaknya ada beberapa tumpang tindih di tepi bayangannya dengan bayangan Li Qianmei, tetapi mereka segera berpisah. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, hanya angin sepoi-sepoi yang menggoyang bunga dan tanaman, menyebabkan gemerisik lembut. Namun, Wang Lin dan Li Qianmei terdiam di bawah sinar bulan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.